Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lafel Purtian Ramadhani selaku moderator dan selanjutnya teman saya. Saya Putri Rahmadani. Saya Siti Alia. Saya Siti Nur Aisyah. Saya Igede Raditya Okatanaya. Saya Rio Panjaitan. Saya Anadis Frida. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem sosial. Sekolah sebagai sebuah sistem interaksi sosial yang terorganisasi terdiri dari orang-orang yang saling berinteraksi dan terikat secara bersama-sama di dalam hubungan organisasi. Karakteristik dari sistem sekolah, yang pertama yaitu sekolah mempunyai sistem yang terbuka. Yang kedua, sekolah berkarakteristik interdependensi. Lalu yang ketiga, terdiri di atas kumpulan orang-orang. Yang keempat, berorientasi pada tujuan. Yang kelima, memiliki struktur. Yang keenam, memiliki norma. Yang ketujuh, memiliki sanksi. Yang kedelapan, bersifat politis. Yang kesembilan, memiliki kultur yang berbeda. Dan kesepuluh, konseptual dan relatif. Dan yang terakhir, yaitu organisasi formal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Selanjutnya, sistem sosial merupakan sebuah sistem yang terbuka. Sekolah dipengaruhi oleh pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah, politik, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Yang pertama, sekolah sebagai sistem sosial terdiri dari kumpulan orang-orang di mana guru-guru bertindak berdasarkan kebutuhan, keyakinan, dan tujuan atau motivasi sesuai dengan peranannya. Yang kedua, sekolah sebagai sistem sosial bersifat normatif. Sekolah memiliki peraturan dan regulasi formal dan norma informal yang mengarahkan perilaku yang tepat. Yang ketiga, sekolah sebagai sistem sosial bersifat konseptual dan relatif, di mana untuk satu tujuan, sebuah kelas dapat dianggap sebagai sistem yang sosial. Tetapi untuk tujuan yang lain, sekolah dapat dianggap sebagai sebuah sistem sosial. Elemen kunci sistem sosial sekolah. Organisasi yang secara eksplisit ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu, disebut organisasi formal. Sistem sosial sekolah termasuk organisasi formal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Menunjukkan elemen-elemen utama atau subsistem-subsistem dari sistem sosial, perilaku di dalam organisasi formal tidak hanya dipengaruhi oleh elemen struktural dan individu, tetapi juga oleh elemen kebudayaan dan politik. Tertera pada gambar terdapat lingkungan di mana di dalamnya ada proses transformasi, yang terdapat input, sistem struktural, sistem kultura, kegiatan belajar mensajar, sistem politik, output, dan sistem individual. Selanjutnya, sebuah sekolah dapat dianggap sebagai serangkaian elemen individu, struktur kebudayaan dan politik, perilaku di dalam organisasi merupakan fungsi dari elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, perilaku organisasi merupakan hasil dari hubungan dinamis di antara elemen-elemen tersebut. Secara khusus, perilaku adalah fungsi interaksi dari struktur individu, kebudayaan, dan politik yang dibatasi oleh faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya ada postulat kongruensi. Postulat kongruensi adalah dengan mempertahankan yang lain bersifat tetap, maka semakin besar derajat kongruensi di antara elemen-elemen sistem, maka sistem tersebut makin efektif. Contohnya, semakin konsisten norma informal dan pengharapan formal, organisasi semakin dapat mencapai tujuan formalnya.
Demikian pula, semakin baik kesesuaian antara motivasi individu dan pengharapan birokrasi, maka performa individu semakin efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Model sistem sosial. Perilaku sosial di sekolah dipengaruhi secara langsung oleh elemen-elemen internal atau subsistem-subsistem struktur, individu, kebudayaan, dan politik yang semuanya terjadi di dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Selain itu, adanya umpan balik internal dan eksternal akan memperkuat perilaku organisasi yang tepat. Pada saat terdapat kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang nyata, proses umpan balik akan menginformasikan individu dan kelompok di dalam dan di luar sistem. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Oka. Baik, selanjutnya sekolah sebagai organisasi belajar. Sekolah adalah organisasi pelayanan yang didedikasikan untuk kegiatan belajar mengajar. Tujuan akhir sekolah adalah pembelajaran siswa. Sekolah merupakan organisasi belajar yang menempatkan partisipan-partisipan untuk secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan dan mencapai di mana pola berpikir yang baru dikembangkan dan di mana organisasi mengembangkan kapasitasnya untuk melakukan inovasi dan pemecahan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Alia. Baik, jika sekolah akan menjadi organisasi belajar yang efektif, sekolah tersebut harus mencari cara-cara sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kebudayaan akan iklim organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan tepat mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, menciptakan struktur yang secara terus-menerus mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan adaptasi organisasi. Yang ketiga, menarik individu yang berhasil dan terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, mencegah politik ilegal dan kejam dari kesalahan penempatan kegiatan belajar mengajar. Kepemimpinan transformasional, komunikasi, dan terbuka. Pembuatan keputusan dan pembuatan keputusan bersama adalah mekanisme yang tepat meningkatkan pembelajaran organisasi di sekolah. Tantangannya adalah untuk menciptakan sekolah yang memiliki kapasitas untuk merespon secara efektif tidak hanya terhadap masalah terjadi pada masa kini, tetapi juga untuk isu yang baru muncul kaitannya dengan efektivitas sekolah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Alia. Untuk kesimpulannya, yaitu sekolah sebagai sistem sosial terdiri dari kumpulan orang-orang dengan sistem yang terbuka, di mana sekolah dipengaruhi oleh pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah, politik, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang sifatnya normatif, konseptual, dan relatif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.